Halo Sobat Mancing, bertemu lagi dengan saya Made in Sulawesi. Tentunya di channel mancing saya yaitu Naalit Fishing. Jadi hari ini saya akan menservis salah satu reel saya. Jadi ini kemarin sudah beberapa kali sempat saya pakai trip dan kemudian ada sedikit keanehan yang saya rasa di reel saya. Jadi mungkin ada sedikit trouble. Mungkin kita cek apa-apa saja trouble-nya seperti itu. Oke, jadi tidak usah berpanjang lebar, jadi langsung saja. Ini reel yang akan saya servis, yaitu reel dari GM Gangster Style VS 3000 teman-teman. Jadi ini reel overhead ukuran 3000, dimana kendalanya kemarin itu, kalau bisa teman-teman dengar, dia ada sedikit kayak apa ya, kayak istilahnya ada bunyi cetek seperti itu biasa kalau selagi diputar, tiba-tiba ada bunyi kletek 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 seperti itu. Jadi saya juga belum tahu apa masalahnya dengan reel ini, jadi makanya saya coba untuk membukanya teman-teman. Jadi untuk sebelumnya reel ini sudah beberapa kali pernah saya servis. Tentunya saya mencari referensi lah di YouTube untuk bagaimana cara membongkar reel ini dan juga memasangnya seperti itu. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ini reel overhead Gangster Style PS 3000H. Jadi di sini ada lambang dari Queen Snapper, atau bisa dibilang kursi ekor panjang teman-teman. Jadi di sini dia menggunakan knob turbo teman-teman. Jadi untuk mengencangkan dragnya itu tinggal didorong saja knobnya seperti itu. Oke, jadi pertama-tama saya buka dulu handle-nya. Jadi di sini saya siapkan juga tisu untuk taruh alat-alatnya supaya tidak tergelincir atau tercecer seperti itu teman. Seperti itu. Di sini juga ada bautnya, tinggal dibuka. Oke, setelah dibuka ini ada semacam penahannya seperti itu teman-teman. Jadi supaya handle-nya tidak bergerak, karena harus ada di baut juga. Untuk nama-nama dari nama-nama dari bagian-bagian reel ini mungkin saya masih belajar di sini teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan dalam partnya seperti itu. Jadi ini saya buka saja pakai kunci Inggris. Seperti itu. Bautnya terlepas. Jadi
terlepas sudah handle-nya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini ada seperti apa namanya? Bukan seal ya, tapi kayak apa namanya? Ring-ring tapi berbahan plastik. Kemudian ada ring platnya seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk tampilan handle-nya sudah terbuka. Kemudian sekarang saya mau buka ini knop drag-nya. Pakai alat seperti ini. Jadi ini bisa diputar. Nah, lihatlah di sini ada bearingnya, dan grease-nya sudah berwarna hitam. Kalau saya lihat di sini teman-teman, sudah kecoklatan karena coba saya bersihkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, oke, langsung kita buka saja. Bisa dibuka. Ini kemudian ini tinggal diputar dan terbuka lah teman-teman, seperti ini. Nah, saya kurang tahu apa namanya, tapi yang jelasnya ini komponen-komponen dari dragnya teman-teman. Kemudian ini ada bearingnya. Bearingnya seperti ini. Mungkin bearingnya sudah karatan teman-teman. Jadi kalau saya rasakan ini sudah agak goyang sedikit teman-teman untuk bearingnya, dan apa nih, sudah tidak begitu smooth. Kemudian ini untuk apa namanya, lever drag. Kemudian di sini ada apa namanya, kayak ring plastik begitu teman-teman. Setelah ini saya akan membuka langsung ke bodinya teman-teman. Langsung saya buka saja. Ini boardnya ditaruh satu-satu. Dan ini ditarik. Ya, dia otomatis dia akan terlepas. Nah, jadi ini sebelumnya sudah pernah yang saya bilang sudah pernah saya bongkar teman-teman. Jadi full di dalam itu sudah saya ratakan dengan grease seperti itu. Kita mulai dari sini saja. Ini spoolnya teman-teman. Kemudian ini apa ya istilahnya, main gearnya kah.
ini. Jadi ini tinggal didorong kemudian bisa dilepas seperti itu. Nah, jadi apa namanya, untuk reel saya ini yang saya agak anehnya itu untuk bearing yang di dalamnya teman-teman, dia apa ya, kayak tersangkut kalau mau dilepaskan. Jadi di sini kalau kita lihat dia apa namanya, ada bekas-bekas dari one way nya, jadi dia membekas di apa namanya, shaftnya ini. Jadi mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman untuk membongkar reel bisa bantu saya, istilahnya bisa di komen apa ini masalahnya. Jadi ini bearingnya seharusnya bisa dikasih keluar, namun ini tidak mau keluar deh teman-teman, tersangkut dia seperti itu. Yang luarnya tidak usah dibuka saja, jadi kita kasih dorong saja supaya ini bearingnya keluar teman-teman. Sini pun kalau kita lihat, saya lihat masih aman-aman saja, tidak ada apa namanya, pengkristalan dari garam, saya lihat masih aman. Kemudian untuk ini untuk bearingnya yang di dalam ini masih sangat smooth sekali teman-teman. Jadi berbeda sekali dengan bearing yang satunya ini. Nah, dia ketika diputar dia terasa serak seperti itu. Kalau teman-teman bisa dengar ada bunyinya. Mungkin ini salah satu kendalanya, karena sebelumnya ini bearingnya sempat macet teman-teman. Jadi saya kasihkan apa namanya, minyak, terus berusaha saya putar-putar, hasilnya dia kembali bisa berputar, namun tidak sesmooth bearing yang satunya teman-teman. Jadi ini ada dua bearing yang ukurannya sama persis untuk apa namanya, penyetelan dragnya seperti itu teman-teman. Di sini aman. Kemudian ini ada juga bearing di dalam. Coba saya kasih keluar ya. Ini bearing yang ada di handle-nya teman-teman. Ini juga masih sangat smooth sekali. Oke, kemudian ini saya akan bongkar bagian sebelahnya lagi teman-teman. Jadi buka kembali bautnya. Ya, seperti ini. Jadi ini masih apa ya, masih bersih teman-teman, masih bagus lah, tidak ada pengkristalan garam pada bagian dalam reel ataupun bagian luarnya seperti itu. Jadi ini kan saya buka teman-teman karena saya mau memfokuskan pengecekan pada bearing-bearingnya semua teman-teman, karena sepertinya pengaruh dari bearingnya. Oke. Saya taruh di sini saja. Nah, kemudian ini
ada bearing kecil teman-teman. Ini juga masih sangat smooth sekali bearingnya. Kemudian di sini juga di dalamnya itu ada kayak ring tapi plastik begitu teman-teman. Jadi perlu berhati-hati waktu membukanya, jangan sampai ada yang partnya itu tercecer teman-teman. Saya buka juga yang ini karena mau saya lihat juga bearingnya yang di dalam seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman, ada plastiknya, cabut. Nah, kalau yang ini bearingnya dia tinggal di sini teman-teman, dia tidak terlepas seperti yang sebelumnya. Jadi coba kita dorong keras teman-teman. Jadi tidak usah kita paksa, jadi kita rasakan saja bearingnya teman-teman. Ini juga masih sangat smooth sekali, jadi tidak usah ini kan. Kemudian ini teman-teman, bearing. Jadi kita bersihkan sedikit dulu grease-nya. Nah, jadi dia ada ini ya teman-teman, ada kayak penguncinya di sini. Jadi coba kita lepas saja dulu. Sebentar. Nah, ini harus hati-hati supaya dia tidak mental teman-teman ya, seperti itu. Baru saya bilang tidak mental, dia mental teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman, untung jatuhnya tidak jauh seperti itu. Kemudian coba kita kasih keluar. Tidak mau keluar juga. Kalau didorong dia tidak bisa teman-teman. Kita cukup dirasakan saja. Ini juga masih sangat smooth sekali teman-teman. Jadi kalau bisa dikasih keluar, saya coba kasih keluar teman-teman. Kalau tidak bisa, kita kasihkan saja, grease kembali. Tapi yang jelas ini masih sangat smooth sekali teman-teman, masih smooth. Jadi kalau menurut saya masalahnya cuma di sini teman-teman. Bearingnya sudah sempat macet, kemudian ini masih ada keluar karat-karatnya teman-teman. Jadi ini nanti saya ganti saja. Terus kemudian selain itu ada lagi bearing di dalam sini teman-teman. Jadi kita sekalian kita cek saja. Cek saja. Seperti ini.
sebentar. Oh, bukan garam ya teman-teman, jadi itu adalah grease ya. Ini tinggal ditekan teman-teman, tadi dia agak sulit. Nah, ini tutup dari truknya. Nah, ini ada karbon tag, kemudian ini bisa dilepas, kemudian seperti ini. Ada satu lapis, taruh di situ. Kemudian ini ada pernya teman-teman, ada per. Kemudian setelah itu ini ada sama bagian sini. Nah, dia ada besi yang di dalamnya. Kemudian ini ada bearingnya teman-teman, jadi kita cek dulu bearingnya. Ini juga masih sangat smooth sekali teman-teman, bearingnya masih sangat smooth. Kemudian ini juga ada per sama ini ya, saya kurang tahu namanya karena saya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk lagi satu bearing terakhir yang bagian ini ya, kita cek. Nah, masih sangat smooth juga teman-teman, sangat smooth. Kemudian yang terakhir itu ada bearing lagi di teman-teman, di dalam sini. Kita lihat ini masih terbungkus grease dan bisa dibilang masih smooth, tapi kita mau cek yang di dalamnya teman-teman, jangan sampai ada trouble untuk bearing yang di dalamnya. Kita buka saja. Oke. Kemudian ini bearing yang di tengah. Oh, masih sangat bagus juga teman-teman. Jadi overall trouble-nya itu ada di bearing ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sebelumnya saya sudah persiapkan bearing. Jadi karena servis terakhir sebelum ini saya dapat ini bearingnya macet dan akhirnya bisa kembali lagi berputar. Saya sebelumnya sudah terlanjur memesan ini teman-teman, jadi saya kira ini tidak bakalan terpakai. Ternyata ini bearingnya akan saya pakai karena performa dari reelnya itu sendiri sangat berpengaruh, karena satu part yang tidak berfungsi dengan baik lah. Ini masih bisa berputar namun dia kayak seret-seret sedikit begitu teman-teman, jadi menimbulkan bunyi dan agak kocak sedikit seperti itu. Jadi mungkin ini yang menyebabkan ada bunyi yang tadi yang kletak-kletak seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya coba dulu ini untuk bearingnya yang ini, dia tidak goyang dan ini sangat smooth sekali teman-teman. Jadi mari kita coba pasang dan istilahnya kita perbaiki grease-grease-nya kalau ada yang kurang seperti itu. Oke, jadi sebelumnya untuk maintenance reel itu saya biasa menggunakan ini teman-teman, grease dan juga oil dari Shimano. Namun ini udah mau habis, jadi kemarin saya coba membeli produk ini dari DND teman-teman, DND. Jadi di sini ada 3 komponen yang saya dapat,
Yang pertama ini ada blue grease untuk bearing, di sini keterangannya teman-teman. Blue grease untuk bearing, kemudian di sini ada white grease untuk drag, kemudian ini ada oilnya teman-teman, ini untuk main shaft dan juga one way bearing. Jadi ini beberapa komponen yang belum bersih, rencana saya cleaning dulu teman-teman, seperti itu. Oke, jadi waktunya sudah untuk ini teman-teman, kita rakit kembali. Jadi untuk meratakan grease-nya ini kan biasanya saya pakai kuas, jadi kebetulan saya tidak bawa teman-teman, jadi saya coba menggunakan cotton bud seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama-tama saya akan rakit itu dari spoolnya dulu ini teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, jadi selesai sudah saya menyervis reel ini. Jadi sesuai dugaan saya yang sebelumnya, ternyata memang pengaruh dari bearing ini teman-teman, yang saya bilang bearingnya sempat macet dan putarannya sudah tidak smooth. Jadi satu komponen kecil seperti ini saja sangat mempengaruhi mempengaruhi sekali dalam penggunaan reel ini. Jadi yang biasanya putarannya smooth jadi agak kasar, kemudian ada bunyi-bunyi kletok-kletok begitu pada reel saya. Namun sekarang ini sudah hilang, jadi sekarang sudah sangat smooth sekali, jadi bisa diputar seperti ini juga. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya perlihatkan pada video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau ada pun saran dari teman-teman, bisa teman-teman komen saja. Kemudian semoga channel ini jadi semakin bermanfaat ke depannya. Jadi saya mohon supportnya dari teman-teman. Jangan lupa pantengin terus channel saya, Alit Fishing. Salam sehat, jangan lupa mancing.